Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kenyamanan juga, karena sekarang masih COVID ya teman-teman ya. Di konten ketujuh kali ini saya ingin memberikan edukasi tentang benda-benda bersejarah atau tentang benda-benda bertuah lainnya. Mungkin nanti ya, next ya, saya akan mungkin akan ada sedikit pembuktian lagi ayat-ayat Allah yang nyata yang bisa kita wujudkan di depan mata kita. Untuk di konten ini saya punya keris. Mungkin saya boleh ceritakan dulu ini keris ini dari mana. Keris ini dulu punya bapak saya, tapi bapak saya sekarang masih hidup. Ini diwariskan untuk saya ketika saya umur sekitar 25 tahun. Dan ini menjadi pajangan aja di rumah gitu loh, buat pajangan di dinding aja. Kan banyak tuh teman-teman tentang misteri-misteri keris yang bisa berdiri sendiri, misteri-misteri keris bertuah. Banyak juga dukun-dukun santet atau dukun-dukun lainnya yang menggunakan keris itu sebagai alat untuk ritual mereka atau untuk apa, saya juga kurang tahu, karena dukun-dukun itu pasti punya masakan tersendiri. Kenapa dia mendewakan keris? Kenapa dia menjadikan keris itu sebagai Tuhan? Ingat teman-teman, keris ini cuma benda pajangan, ini warisan leluhur kita yang harus kita jaga dan harus kita budayakan. Jangan pernah menjadikan keris ini sebagai tolak bala untuk kita atau misalkan mitos tolak bala untuk rumah kita. Jangan pernah, tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perihal keris ini, mitos-mitos yang beredar itu keris berdiri sendiri atau keris berdiri dekat sangkarnya itu memang benar adanya. Boleh saya kupas sedikit tentang misteri mitos-mitos keris yang berdiri dekat sangkarnya. Kalau untuk keris-keris yang berdiri dekat sangkarnya itu dipastikan bahwa keris itu memiliki keseimbangan yang sempurna. Di mana mendapatkan keris yang memiliki keseimbangan yang sempurna? Itu tergantung dari si pembuat keris ini sendiri. Kalau zaman dulu itu bisa dikatakan empuk ya. Mungkin teman-teman bisa browsing tentang keris kuno yang melegenda, seperti keris empu gandring atau mungkin keris empu gondrong ya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas itu yang bikin empuk dia. Dan empu-empu zaman dulu itu, setahu saya, membuat keris itu bukan dipukul pakai palu. Jadi ketika besi itu dipanaskan, mungkin mereka orang-orang yang memiliki kemampuan khusus ya, empu-empu yang sakti itu. Ketika si besi itu dipanaskan, besi-besi baja itu dilebur dan dipanaskan, itu bikinnya bukan digetok pakai palu atau dipahat. Dia buatnya itu pakai tangan, dipijit-pijit pakai tangan. Mungkin dengan keahlian khusus ya, karena itu kan otomatis panasnya itu di atas mungkin 1000 derajat ya. Sampai jadi lekukan keris. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan ada referensi lain atau mungkin ada mitos-mitos lain yang bisa dibuktikan, mungkin bisa dikomen di kolom komentar teman-teman. Bisa buat info saya juga, buat tambah ilmu saya juga gitu. Nah, kalau untuk keris yang berdiri di atas sangkarnya, itu keris otomatis berarti itu keris yang memiliki keseimbangan yang cukup luar biasa. Dia bisa bersandar dan berdiri di dekat sangkarnya. Itu kalau untuk keris yang memiliki keseimbangan secara real, otomatis itu keseimbangan dari si keris itu sendiri. Nah, kalau untuk yang keduanya, keris yang bisa berdiri sendiri tanpa bersentuhan dengan sangkarnya, itu otomatis udah nggak masuk logika ya teman-teman ya. Walaupun seimbang-seimbangnya keris, yang namanya benda runcing itu pasti goyang ke kanan atau goyang ke kiri. Itu loh. Apalagi dia berat di atas, ya kan? Kita logika aja. Ya mungkin wallahu alam bisawab, mungkin ada kekuatan lain yang bisa membuat keris itu berdiri sendiri tanpa dipegang atau tanpa didekatkan dengan sangkarnya. Jadi gitu teman-teman. Kalau untuk keris yang saya pegang ini,
saya mau coba nih, ini keris seimbang apa enggak gitu loh. Tapi kalau untuk berdiri sendiri saya yakin nggak bisa. Tapi kalau untuk berdiri dekat sangkarnya, kita ngetes keseimbangan keris ini, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Mau kita coba sekarang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibantu teman-teman doanya. Mudah-mudahan kerisnya bisa berdiri sendiri. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kalau keris yang memiliki keseimbangan khusus dan yang pembuatnya pun bukan orang sembarangan, mungkin si keris ini pasti memiliki keseimbangan yang cukup luar biasa. Ini saya ngediriin keris ini di atas kaca ya teman-teman ya, boleh dilihat nih, ini di atas kaca. Kalau keris ini biasa sih goyang, tempo hari sih saya diriin tuh dia biasanya goyang karena mungkin dia mengimbangkan juga gitu kan. Tapi ada juga, mungkin nanti next ya, entah video keberapa saya akan liatin ke teman-teman. Insya Allah kalau umur saya panjang, saya diberikan kesehatan sama Allah, saya akan liatin keris yang memang bisa berdiri sendiri tanpa sangkar. Kalau untuk sekarang saya cuma bisa menampilkan keris yang memiliki keseimbangan aja, biar untuk mengedukasi teman-teman, menambah keyakinan teman-teman bahwa kita hidup di dunia ini harus membudayakan budaya-budaya leluhur kita, jangan menghilangkan, jangan sampai budaya leluhur kita pudar dimakan zaman. Apalagi sekarang zaman canggih, jarang banget anak-anak muda yang mau melestarikan budaya-budaya terdahulu, budaya-budaya leluhur kita, budaya-budaya kerajaan kita zaman dahulu, kerajaan Majapahit atau kerajaan Pajajaran, yang mungkin mereka memiliki kebudayaan dan keris-keris yang luar biasa keseimbangannya. Tapi kalau untuk khusus keris yang bisa berdiri sendiri, mungkin next, nanti entah kapan, atau video ke-10, 11, atau ke-12, saya harus mempersiapkan dulu untuk memperlihatkan ke teman-teman, saya akan buktikan lagi. Nah, di sini kita terus berpartisipasi untuk kaum muda, dan untuk kaum-kaum yang sudah lanjut usia, jangan pernah mendewakan keris ini sebagai Tuhan kita. Keris ini bisa ngebantu kita, keris ini ada isinya segala macam. Pada intinya, mau rumah kosong, mau besi, mau batu, yang sudah termakan zaman, yang sudah termakan usia, itu pasti ada penunggunya teman-teman. Ingat, alam gaib itu lebih luas, alam gaib itu lebih banyak lagi isinya, berkali-kali lipat daripada manusia di dunia. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat seperti saya, mungkin teman-teman bisa menjelaskan juga ke para pengomentar yang lain untuk membantu saya mengedukasi, untuk membantu saya menjelaskan kebenaran tuh seperti ini. Kita bisa memberikan contoh bahwa cerita yang bohong tuh kayak gimana, orang yang bener-bener indigo tuh kayak gimana, orang yang pura-pura indigo itu seperti apa. Kita bisa jelaskan ke teman-teman yang masih awam, biar kita nggak tertipu sama publik-publik yang berpikirnya untuk mencari uang aja, yang nggak mementingkan penyampaiannya dia, bahwa penyampaiannya dia akan ditelan-telan mentah-mentah sama para penonton. Nah, itu kurang baik ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman pilih-pilih yang mana yang benar, yang mana yang jujur, yang salah, yang jujur, itu teman-teman mudah-mudahan bisa memilah dan memilih, biar teman-teman nggak salah paham dan nggak gagal paham juga gitu loh. Oke teman-teman, untuk
di konten ke-7 kali ini, saya cuma bisa menjelaskan keris warisan dari bapak saya. Saya nggak bisa panjang lebar lagi. Mungkin nanti next, saya akan bikin video lagi untuk mengedukasi teman-teman. Saya nggak mau ngikutin channel-channel lain yang lagi rame ngeburu-buru setan atau menangkap-tangkap setan. Karena menurut saya, setan itu nggak bisa dikejar-kejar. Karena menurut saya, ngelihat jin itu nggak semudah nebalikin telapak tangan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih. Di sini bukan cuma menariknya aja kita bikin video, tapi mengedukasi dengan kebenaran dan kejujuran yang ada. Sebenarnya itu seperti apa gitu. Lagi buat apa kita ngejar-ngejar setan gitu kan? Kita, di sini ada setan, di situ ada setan. Itu buat apa gitu? Ya toh dia nggak salah sama kita gitu. Ngapain kita buru-buru mereka? Ngapain kita center-centerin mereka? Itu kan nggak, menurut saya nggak logis aja lah gitu loh. Apakah dia cuma halusinasi? Kalau dia halusinasi, saya cukup kasihan aja. Kenapa dia gilanya setelah dewasa gitu loh. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau kata-kata saya ada yang kurang ajar atau kurang sopan, karena saya di sini pengen menjelaskan bahwa kebenaran tetap kebenaran, bahwa kebohongan tetaplah kebohongan. Sekecil apapun kita berbohong, pasti akan tercium juga. Gitu. Karena YouTube itu milik semua orang di dunia ini. Jadi dengan adanya YouTube, di sini saya mau memberantas kebohongan-kebohongan. Itu teman-teman. Mungkin next teman-teman mau konten apa? Silakan dikomentarkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Sehat terus, maju terus. Berkaryalah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.